Oke, jadi kita punya pelajaran pada hari Sabat ini adalah nubuatan, walaupun ini adalah perumpamaan. Jadi inilah suatu perumpamaan yang bersifat nubuatan dan kita akan pelajari ini di Matius 22. Untuk mengetahui apa yang akan terjadi di akhir zaman atau apa yang sudah terjadi di akhir zaman, nubuatan itu sudah menubuatkannya berdasarkan apa yang sudah terjadi sebelum akhir zamannya. Dan Matius 22 adalah salah satu contoh daripada perumpamaan yang sebenarnya adalah nubuatan untuk kita bisa mengerti peristiwa-peristiwa akhir zaman, supaya waktu kita lihat digenapinya, kita tahu bahwa apa yang Tuhan katakan di Yohanes 14:29 adalah benar, dan inilah tanda bahwa kita sudah tidak lama lagi memasuki tutup pintu kasihan atau the close of human probation. Okay? Jadi kita memulai dia punya kutipan pertama di Selected Messages volume 1. Miswat katakan ditunjukkan di dalam dia punya vision, dan dia masih percaya waktu dia menulis ini bahwa ada tutup pintu tahun 1844. Nah, waktu bicara tentang 1844 ini tentu saja ngomong tentang Oktober 22, 1844. Ada tutup pintu. Dan dikatakan semua yang melihat terang pekabaran malaikat pertama dan kedua dan menolak pekabaran malaikat pertama dan kedua, sekarang mereka berada di dalam kegelapan. Karena kedua malaikat itu adalah terang. Jadi mereka berada di dalam kegelapan. Dan juga mereka yang menerima pekabaran malaikat pertama dan kedua dengan menerima dua pekabaran ini, menerima Roh Kudus, yaitu pekabaran dari surga. Tetapi setelah itu mereka menolak pekabaran itu dan mengatakan bahwa pekabaran-pekabaran itu adalah satu delusion. Oleh sebab itu mereka menolak Roh Tuhan, dan Roh Tuhan tidak bergumul lagi dengan mereka, dengan catatan tutup pintu. Artinya ada dua macam kelompok orang, ada dua kelompok yang mengalami tutup pintu. Yang pertama di sini adalah orang-orang yang menolak pekabaran malaikat pertama dan kedua, dan orang-orang yang setelah menerima pekabaran malaikat pertama dan kedua, tentu saja sekarang mereka berada di malaikat ketiga, lalu menolak malaikat pertama dan kedua, tentu saja menolak malaikat ketiga. Saat itu mereka punya pintu tertutup. Jadi misal bilang ada tutup pintu tahun 1844. Lalu kita lanjut kutipannya di halaman 63 dikatakan, bagi mereka yang tidak pernah melihat terang, dalam konteks ini malaikat pertama dan kedua, mereka tidak dipertanggungjawabkan sehingga mereka nggak bisa dikatakan menolak kabaran yang lain sudah tolak. Hanya kelompok yang menolak terang dari surga lah, di mana kalau mereka sudah tolak, Roh Tuhan tidak bisa menjangkau mereka lagi, dengan kata lain, tutup pintu. Baik, jadi miswat mengulang lagi, orang-orang yang tolak tanpa pernah menerima, dan orang-orang yang sudah terima dan menolak sama-sama tutup pintu. Walaupun mereka setelah menolak masih ada form of godliness, jadi masih ada pengakuan beragama, tapi mereka sudah menolak kebenaran ini sehingga nggak ada hubungan dengan Kristus lagi, sama dengan cabang yang dicangkok tapi kering, karena walaupun dicangkok pengakuannya saja menunjukkan bahwa dicangkok, tapi sebenarnya nggak ada koneksi. Mereka kering dan siap dibakar. Dan di sini katakan ada dua kelompok, Mrs. White lihat dalam dia punya khayal, mereka yang menolak dan mereka yang menerima lalu menolak, sama-sama ditolak oleh God. Ini yang Miss White bilang 1844 tutup pintu. Dan kita tahu 1844 bukan tutup pintu Daniel 12:1. Karena tutup pintu itu selalu ada. Tetapi ini tidak berbicara tentang tutup pintu Daniel 12:1, walaupun ini melambangkan tutup pintu Daniel 12:1. Lalu misalnya dikatakan, nggak dibilang tentang mereka yang nggak pernah terima terang, sehingga nggak bisa dikatakan mereka bersalah karena menolak, karena mereka nggak pernah terima terang, sehingga nggak bisa mereka menolak terang. Jadi boleh katakan ada tiga kelompok. Yang satu ini nggak pernah terima dan nggak bisa dikatakan tutup pintu. Lalu yang dua tadi sudah terima dan menolak, ataupun nggak pernah terima dan tolak, dan kedua kelompok itu tadi tutup pintu. Baik. Ini contoh daripada orang-orang yang kelompok ketiga yang tadi saya bilang itu, di mana mereka belum pernah terima kebenaran, sehingga masih ada kesempatan untuk mereka menerima, dan kalau tidak, mereka juga pintunya akan ketutup. Dikatakan,
Miss White melihat bahwa Tuhan ada anak-anaknya yang tidak melihat dan oleh sebab itu tidak memelihara hari Sabat. Dan oleh sebab itu mereka tidak bisa dikatakan sudah menolak terang hari Sabat kalau mereka belum pernah melihat atau menerima dan oleh sebab itu memelihara hari Sabat. Ini kelompok yang ketiga saya bilang tadi, bukan dua kelompok yang pintunya tertutup ya. Dan banyak akan menerima pekabaran malaikat ketiga dengan suara yang nyaring ini daripada orang-orang yang belum pernah menerima sehingga belum pernah menolak atau nggak bisa dipertanggungjawabkan. Dan mereka menerima dan mereka keluar dari gereja-gereja yang sudah menolak dan mengalami penganiayaan dengan umat Tuhan yaitu remnant. Jadi apa yang mau dijelaskan daripada kutipan-kutipan yang kita baru baca? Setiap kali ada pekabaran dan ditolak, kita sudah belajar minggu lalu, ada gerakan baru. Lalu gerakan baru itulah gerakan malaikat berikutnya, dan kalau ditolak, ada gerakan baru lagi. Artinya gerakan di sini, kutipan yang kita sedang lihat ini, adalah gerakan terakhir. Hasil pekabaran malaikat pertama, kedua, dan boleh katakan ketiga ditolak karena ada malaikat keempat. Dan setiap kali ada penolakan, ada gerakan baru yang mengabarkan pekabaran hasil dari penolakan pekabaran sebelumnya dan terang baru yang perlu dikabarkan yang tidak bisa di-benefit daripada orang-orang yang sudah menolak terang yang sudah pernah disampaikan. Jadi mari kita lihat bahwa ini adalah gerakan terakhir. Dan gerakan terakhir inilah orang-orang yang selalu atau yang menerima terang malaikat pertama, kedua, dan ketiga dan mengabarkan pekabaran malaikat keempat bagi mereka yang belum pernah melihat dan oleh sebab itu belum pernah memelihara sehingga tidak bisa dikatakan mereka menolak kalau mereka belum pernah terima. Dan kesempatan terakhir inilah diberikan kepada mereka dan pekabaran ini dikabarkan oleh gerakan terakhir sebelum tutup pintu. Movement terakhir yaitu Wahyu 18. Dan kita lihat di kutipan berikut ini dikatakan Tuhan masih ada orang-orangnya di Babylon dan sebelum dia kunjungi dunia dengan dia punya judgments, orang-orang yang setia ini harus dipanggil keluar agar mereka tidak mengambil bagian daripada dosa Babylon dan menerima dia punya plagues yang ditujukan kepada Babylon. Jadi sejak saat ini movement, gerakan ini dilambangkan malaikat yang turun dari surga yang menerangi seluruh dunia dengan kemuliaannya. Dan inilah gerakan terakhir yang akan membawa seluruh dunia ke tutup pintu, the close of human probation. Dan dia bersuara dengan suara yang nyaring, mengatakan dosa-dosa Babylon dan memanggil umat Tuhan keluar. Dan ini adalah amaran terakhir yang akan pernah diberikan kepada penduduk dunia. Inilah movement terakhir. Jadi setiap kali ada penolakan, gerakan berikut adalah untuk yang belum terima. Lalu kalau ada yang tolak lagi, gerakan berikut untuk yang belum terima. Dan kalau ada tolak lagi, gerakan berikut lagi. Yang terakhir ini bagi yang belum terima. Ini dia punya urutan daripada gerakan sekedar mengulang kembali pelajaran minggu lalu mengenai gerakan-gerakan atau the movement kan. Oke, sekarang kita mau lihat dia punya perumpamaan di Matius 22. Saya mau baca dia punya perumpamaan ayat 1 dikatakan Tuhan Yesus menjawab dan mengatakan kepada mereka melalui perumpamaan. Dia berkata, kerajaan surga seperti seorang raja yang membuat pernikahan bagi anaknya. Kita mau baca sebagaimana apa yang ditulis lalu kita akan analisa. Jadi saya tidak mau menerjemahkannya, apa artinya, baca aja, kumpul data lalu kita lihat apa artinya ya. Jadi ada seorang raja membuat pernikahan untuk anaknya. Dan dia mengirim hamba-hambanya, raja ini mengirim hamba-hambanya untuk memanggil mereka yang sudah diundang ke pernikahan. Dan mereka tidak mau datang. Sekali lagi dia kirim lagi hamba-hamba yang lain mengatakan bilang kepada mereka, ini dia punya pernikahan sudah siap, semuanya sudah siap, datanglah ke pernikahan. Tapi mereka anggap remeh dan mereka pergi ke mereka punya acara masing-masing. Ada yang ke ladangnya, ada yang ke dia punya merchandise. Dan ada juga orang-orang yang mengambil hambanya yang memberikan panggilan ini dan membunuh hamba-hamba daripada raja ini. Dan waktu raja melihat hal itu, dia wrath,
dan dia kirim dia punya tentara dan membinasakan orang-orang ini dan bakar mereka punya kota. Nah, di sini katakan ayat 8 sekarang kita lanjut. Lalu setelah dia lakukan apa yang dia lakukan di ayat 7 tadi, setelah dia binasakan dia punya orang-orang yang membunuh hambanya dan bakar kotanya, ayat 8, dia bilang pada hamba-hambanya, pernikahan sudah siap, tapi yang dipanggil tidak layak untuk datang. Oleh sebab itu, pergilah ke highways dan sebanyak mungkin yang kamu temukan, panggillah atau undanglah ke pernikahan. Demikianlah hamba-hamba ini pergi ke highway dan mengumpulkan sebanyak mungkin yang mereka bisa temukan, baik dan yang tidak baik, dan pernikahannya sekarang sudah dihadiri oleh para tamu yang diundang. Lalu ayat 11 dikatakan, lalu raja datang untuk melihat atau memeriksa dia punya tamu-tamu yang terdiri dari baik dan tidak baik, dan di situ dilihat seorang yang tidak mengenakan jubah pernikahan. Dan dia bilang kepada dia, teman, mengapa engkau datang kemari tanpa jubah pernikahan? Dan orang ini tidak bisa menjawab. Lalu raja katakan kepada raja punya hamba-hamba, ikatlah dia tangan dan kaki, singkirkan dia dan buanglah dia ke dalam kegelapan. Karena banyak yang dipanggil ke pernikahan, tetapi hanya sedikit yang terpilih. Itu adalah pembacaan dia punya perumpamaan tanpa interpretasi. Sekarang kita melihat bahwa walaupun ini adalah perumpamaan, tapi ini adalah nubuatan. Jadi mari kita lihat cerita yang sama dalam bentuk nubuatan. Dikatakan di dalam nubuatan perumpamaan yang indah ini daripada Sakaria, jadi kita bisa lihat bahwa perumpamaan bisa bersifat nubuatan. Sebagaimana Matius 22 kita akan lihat bahwa bisa bersifat sebagai nubuatan, itu perumpamaan. Kan dikatakan bahwa Sakaria, high priest Joshua namanya, di buku Sakaria maksudnya, dia berdiri dijubahi jubah kotor. Ini sama dengan tadi kan ada jubah kotor di hadapan malaikatnya Tuhan. Dia melambangkan orang berdosa. Lalu dikatakan singkirkan jubahnya dari dia. Nah kita tahu ini nggak bicara tentang yang tadi ada jubah lalu dibuang. Ini bicara tentang dia punya dosa-dosa disingkirkan kepada scapegoat. Jadi beda sedikit dari yang tadi, tapi menunjukkan bahwa perumpamaan bisa pada waktu yang bersamaan bersifat seperti nubuatan. Nah artinya ini hari penghakiman. Di buku Sakaria bicara tentang Joshua the high priest adalah perumpamaan dan juga nubuatan. Dan itu terjadinya di hari penghakiman, karena ada filthy garments lalu ditanggalkan, dia punya dosa-dosa yang dikirim ke sanctuary sekarang di-cleanse dari sanctuary, diletakkan kepada scapegoat, itu dia. Lalu di Matius 22 ayat 11 tadi kita lihat, the king came in to see the guest. Ini juga hari penghakiman. Dan ini juga perumpamaan dan nubuatan. Dan dia temukan ada orang yang tidak mengenakan jubah pernikahan, sebagaimana di Wahyu 20 ayat 12, walaupun ini berlakunya nanti 1000 tahun, tetapi kita tahu bagaimana Joshua berdiri di hari penghakiman, mereka punya catatan pun bukan orangnya berdiri di hari penghakiman. Artinya Matius 22 punya perumpamaan pernikahan, lalu ada dia punya penghakiman, walaupun dia adalah parable, perumpamaan, tetapi dia juga bersifat nubuatan. Itu yang saya mau kasih tunjuk dari kutipan ini. Nah ini juga nubuatan dan perumpamaan. Kita tahu Matius 25 adalah perumpamaan. Dikatakan perumpamaan 10 anak darah, 5 bijaksana 5 bodoh, di mana perumpamaan ini telah digenapi dan akan tetap digenapi. Nah kalau akan digenapi lagi, artinya apa yang sudah pernah terjadi akan terjadi, dan itu namanya nubuatan. Walaupun Matius 25 adalah perumpamaan. Artinya kita nggak salah untuk mengartikan Matius 22 sebagai nubuatan walaupun dia perumpamaan. Karena apa yang kita baca sudah pernah terjadi dan akan terjadi kembali, yaitu nubuatan. Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya di John 14:29, sekarang saya sudah bilang apa yang akan terjadi sebelum hal itu terjadi. Seperti Matius 25, seperti Matius 22. Supaya waktu hal itu terjadi, nubuatan digenapi, kamu percaya.
Artinya fungsi daripada pelajaran ini ialah untuk melihat digenapinya nubuatan atau perumpamaan, sehingga waktu kita lihat digenapi kita tahu waktunya sudah dekat. Jadi yang kita mau pelajari adalah Matius 22 yang sudah pernah terjadi, dan kita akan lihat peranannya di akhir zaman yang menunjukkan bahwa pintu kasihan sudah tidak lama lagi akan tertutup. Oke, as it reads. Nomor 1, kita harus baca as it reads, bagaimana tertulisnya, sebagaimana diungkapkannya dalam Alkitab. Kita baca dan artikanlah apa yang diartikan di ayat itu, lalu membandingkannya dengan kutipan-kutipan lain untuk cari tahu apa arti yang lebih luas daripada sebagaimana yang kita baca atau sebagaimana yang tertulis. Oke, dikatakan seluruh Alkitab harus diberikan kepada banyak orang just as it reads, bagaimana kita membacanya atau sebagaimana tertulisnya. Lebih baik nggak pernah dapat instruksi Alkitab daripada salah mengartikan arti Alkitab. Artinya lebih baik di dalam kegelapan daripada terang palsu. Alkitab diberikan untuk menjadi guide kepada mereka yang mau mengetahui kehendak Bapa. Bapa memberikan kepada manusia sure word of prophecy, nubuatan yang pasti. Sebagaimana malaikat juga memberikan pengetahuan ini kepada Daniel dan Yohanes, hal-hal yang segera akan terjadi. Artinya kita baca dia punya Matius 22 karena just as it reads ini berlaku bagi nubuatan. Hal-hal yang sudah terjadi, baca aja sebagaimana ditulisnya, lalu izinkan Alkitab yang menerjemahkannya sehingga kita tahu tanpa menambah-nambah kita punya pendapat sendiri. Tapi sebagaimana yang diungkapkan Alkitab. Matius 22 kita akan cari tahu apa artinya. Oke, jadi mari kita lihat. Nomor 1, kita akan mengambil nubuatan itu sendiri, Matius 22. Dan memaparkannya poin demi poin tanpa berusaha mencocokkannya dengan penggenapannya atau saat ini. Artinya saya nggak mau langsung lihat penggenapannya. Saya mau lihat apa yang dibilang, lalu izinkan Alkitab yang menjelaskan dirinya sendiri. Itu yang kita melakukan dengan Matius 22. Jadi izinkan saja apa yang dibilang, itulah artinya, lalu Alkitab akan menjelaskan dirinya. Setelah kita memahami nubuatan tersebut dengan jelas, bagaimana as it reads, kita akan meninjau penggenapan pertamanya, bagaimana diuraikan dalam buku Christ Object Lessons. Lalu mencocokkan penggenapan itu dengan prediksinya. Jadi kita mau investigate ini nubuatan ini digenapi oleh siapa dan kapan, kan? Pada tahap ini kita akan melihat betapa akuratnya nubuat tersebut dan bagaimana nubuat itu benar-benar digenapi secara tepat hingga ke detail terkecilnya. Artinya setiap data akan digenapi. Dan kita akan lihat itu dari Matius 22, sehingga kita tahu waktu digenapinya persis sesuai dengan apa yang sudah dinubuatkan. Oke. Akhirnya, kita akan meninjau nubuat tersebut sebagaimana adanya pada masa kini dan dalam penggenapan akhirnya. Sekali lagi, kita akan melihat sifat nubuatan yang sesungguhnya serta bagaimana nubuatan itu digenapi secara persis hingga detail terkecilnya. Jadi kita nggak mau PCI lalu ini artinya ini artinya ini, enggak. Izinkan aja apa yang tertulis, lalu lihat bagaimana apakah ada penggenapannya sesuai dengan apa yang ditulis di Matius 22. Oke, oleh sebab itu mari kita lihat ke perumpamannya lagi yang kita sudah baca. Sekarang kita mau lebih menganalisa datanya. Matius 22. Ayat pertama. Kerajaan surga seperti seorang raja yang membuat atau mempersiapkan pernikahan bagi anaknya. Nah, mari kita lihat ya. Artinya untuk mengerti kerajaan surga, kita harus mengerti konsep perumpamaan ini. Seorang raja membuat pernikahan atau mempersiapkan pernikahan bagi anaknya. Nah, kita tahu, karena saya nggak mau ambil semua ayat, kita tahu ini raja adalah Bapa di surga dan anaknya adalah Tuhan Yesus. Saya nggak mau ambil banyak-banyak ayat karena kita semua tahu bahwa raja ini adalah Bapa dan anaknya adalah Kristus. Itu saja dulu. Jadi untuk mengerti hal-hal surgawi, kita harus mengerti ini.
Nah, apa artinya membuat atau mempersiapkan? Artinya untuk mempersiapkan artinya pernikahannya belum ada. Artinya di saat dia membuat persiapan artinya belum ada pernikahan karena masih dalam tahap persiapan. Oke? Oke, sekarang kita lanjut ke kutipan berikut. Diikut sertakan dengan ayat pertama. Ayat 3. Dan dia mengirim hamba-hambanya untuk memanggil mereka yang dibeden. Nah, beden artinya diundang atau dipanggil. Tapi lihat ya, dia mengirim hamba-hambanya untuk memanggil mereka yang sudah dipanggil untuk ke pernikahannya. Artinya sudah pernah ada undangan kepada yang dipanggil, bedanya sekarang baru dipanggil. Karena panggilannya kepada yang sudah diundang. Oke. Jadi kalau kita mau buat satu undangan, tentu saja kita kirim undangannya. Lalu kalau orangnya nggak respon atau dia nggak datang, kita panggil, kamu kan sudah diundang, mari datang. Artinya panggilan pertama bukan di ayat 2, tapi panggilan pertama di ayat 3. Jadi nggak bisa dikatakan mereka menolak di ayat 2 karena setelah dipanggil baru mereka menolak. Artinya panggilan pertama di ayat 3 kepada yang sudah diundang dan mereka tolak panggilan pertama di ayat 3. Jadi ini panggilan pertama. Dan hasilnya penolakan pertama dari yang dipanggil. Lalu kita lanjut. Jadi pertama ada undangan ke pernikahan dan nggak ada yang respon. Itu bukan panggilan pertama dan itu bukan penolakan pertama. Lalu orang-orang yang sudah diundang, diberikan undangan, sekarang dipanggil. Orang-orang yang tidak respon dipanggil, panggilan pertama. Dan mereka nggak mau datang, penolakan pertama. Oke, kita lanjut. Jadi inilah penolakan pertama hasil panggilan pertama. Oke. Lalu kita lanjut lagi. Sekarang ke ayat 4 sekarang kita lanjut. Sekali lagi dia kirim hamba-hambanya. Artinya ini dia kirim hamba-hambanya untuk kedua kali dan bilang kepada mereka yang sudah diundang. Artinya ini panggilan kedua. Datang ke pernikahan, panggilan kedua. Karena dibilang sekali lagi. Again. Dan mereka tolak. Artinya kepada kelompok pertama ada 2 panggilan dan masing-masing panggilan kepada kelompok pertama ditolak oleh kelompok pertama. Dan bukan hanya ditolak, hamba-hambanya dibunuh. Hamba-hambanya dibunuh. Oke. Jadi panggilan kedua kepada yang diundang ini yang tidak mau datang, sekarang mereka malahan anggap remeh dan malahan membunuh hamba-hambanya daripada raja yang memanggil mereka. Jadi ayat 22, Matius 22 ayat 2 sampai 6 kita bisa lihat ada undangan dikirim, tidak ada respon, lalu panggilan pertama ditolak, panggilan kedua ditolak untuk kelompok tertentu ini. Untuk kelompok tertentu ini. Nah, pertanyaannya, apakah akan ada panggilan ketiga bagi kelompok ini? Ini pertanyaannya. Berapa kali panggilnya sebelum tutup pintu? Itu pertanyaannya. Berapa kali panggilannya sebelum tutup pintu? Karena kita baca mulai tadi waktu mulai pelajaran ini, ialah ada yang tutup pintu. Pertanyaannya, berapa kali panggilan atau berapa kali penolakan panggilan sebelum pintunya tertutup, lalu mulai malaikat atau movement yang baru, betul? Oke. Inilah panggilan kedua dan hasilnya adalah penolakan kedua untuk kelompok tertentu ini. Untuk kelompok tertentu ini. Oke, kita lanjut. Mari kita lihat Matius 22 ayat 1 sekarang ya. Sekarang ke ayat 7. Sekarang ke ayat 7 kita lanjutkan. Kita udah baca semua ini. Diundang nggak ada respon, dipanggil tolak, malah dibunuh. Lalu sekarang raja mendengar
penolakan kedua, hasil panggilan kedua, dan kirim dia punya armies dan binasakan mereka dan bakar kotanya. Tutup pintu. Artinya tutup pintu itu hasil penolakan kedua yang adalah juga hasil panggilan kedua. Artinya Tuhan tidak tutup pintu setelah panggilan dan penolakan pertama. Tutup pintunya bagi kelompok tertentu ini ialah setelah panggilan kedua ditolak. Baru bagi kelompok yang dipanggil ini tutup pintu. Ayat 8, setelah tutup pintu kelompok tertentu, artinya ini nggak bicara tentang kelompok yang sudah tutup pintu. Karena sekarang raja bilang kepada hambanya, pernikahan sudah siap, tapi mereka yang diundang tidak layak karena sudah tutup pintu tadi. Artinya sekarang panggilannya kepada kelompok yang lain. Artinya panggilan ketiga adalah untuk kelompok selain yang sudah tutup pintu. Dikatakan, pergilah kamu, dia punya hamba-hamba ini ya, ke highways dan panggillah semua ke marriage. Ini panggilan ketiga, tapi panggilan ketiga ke kelompok yang berbeda dari panggilan pertama dan kedua. Ini panggilan kepada kelompok yang lain. Demikianlah hambanya pergi ke highways dan mengumpulkan sebanyak mungkin yang mereka bisa temukan, yang baik dan tidak baik, dan pernikahannya dihadiri oleh tamu-tamu yang terdiri dari baik dan tidak baik. Lalu raja datang untuk memeriksa tamu-tamunya untuk melihat apakah mereka mengenakan jubah pernikahan. Wow, langsung judgment. Jadi panggilan pertama, tolak. Panggilan kedua, tolak, tutup pintu. Lalu panggil lagi, tapi panggil lagi kepada kelompok yang lain. Dan waktu dikumpulkan semua hasil panggilan ketiga, judgment. Dan judgment, tutup pintu. Tapi tentu saja kalau ada yang tutup pintu sini bukan tutup pintu bagi yang sudah tutup pintu, tetapi tutup pintu bagi yang sudah terima panggilan dan tolak. Ingat tadi, ada yang tolak, ada yang terima lalu tolak. Tuh. Ini dia punya urutan. Ada yang tolak, tutup pintu. Ada yang terima, lalu tolak, tutup pintu. Ada yang dipanggil, terima, dan gak pernah tolak. Itu yang kita mulai tadi di khotbah pertama. Ada kelompok-kelompok kan. Lalu hari penghakiman, lalu yang kedapatan tidak layak untuk pernikahan dibuang keluar ke dalam kegelapan. Ada banyak yang dipanggil, tapi hanya sedikit yang dipilih. Oke, jadi kita bisa lihat bahwa ada perumpamaan Matius 22 ini, atau nubuatan Matius 22. Ceritanya, panggilan pertama menolak, panggilan kedua tolak, tutup pintu. Lalu panggilan pertama bagi kelompok yang baru, yang sebenarnya adalah panggilan ketiga, kalau kita hitung pertama dan kedua. Lalu setelah panggilan yang baru ini ketiga, lalu penghakiman, lalu tutup pintu. Itu dia punya Matius 22 punya pengertian tadi, oke? Oke, mari kita lihat. Oke, mulainya sini. Jadi dipersiapkan pernikahan dan mengundang dia punya para tamu. Dan mereka tidak mau respon. Dan oleh sebab itu dipanggillah yang tidak respon. Lalu yang dipanggil menolak pertama. Lalu dipanggil lagi yang menolak pertama. Lalu yang dipanggil lagi untuk kedua kalinya tolak, tutup pintu. Oke, ini hambanya Tuhan sekarang sudah terpisah dari kelompok yang menolak. Dan mereka adalah tamu-tamu yang menolak. Lalu apa yang terjadi? Sekarang hamba ini diperintahkan untuk ke highways untuk menemukan sebanyak mungkin yang bisa ditemukan. Karena yang dipanggil tadi sudah menolak, sekarang orang-orang yang belum pernah terima kesempatan dipanggil. Okay. Dan apa yang terjadi kepada yang menolak di atas yang baru dipanggil dan di bawah? Karena pembinasannya terjadi pada waktu yang bersamaan. Di hari zaman nanti ya. Apa yang terjadi bagi yang menolak di atas dan yang di bawah yang sudah lama tolak? Sama-sama akan dibinasakan.
Ini Matius 22. Ini adalah Matius 22, oke? Ini adalah Matius 22. Oke, oleh sebab itu mari kita lihat apa arti pernikahan. Nggak ada pernikahan yang lebih penting daripada ini. Pernikahan ini menentukan kita masuk surga. Pernikahan selain ini dan tentu masuk surga. Kalau nggak mengalami pernikahan ini, semua pernikahan nggak ada gunanya. Ini yang kita harus kejar nomor 1. Pernikahan ini, oke? Kita tahu bahwa dosa kita memisahkan kita dari God. Artinya kita terpisah dari God. Dan semua telah berdosa, artinya semua telah terpisah dari God. Dan tujuan rencana keselamatan ialah untuk kita dipersatukan lagi dengan God melalui Kristus, di mana rohnya Kristus yaitu divine nature-nya berdiam dalam kita. Artinya untuk dipersatukan kembali ialah untuk mempersatukan human nature dengan divine nature. Sebagaimana Adam dan Hawa memiliki dua nature-nya, karena dia memiliki the breath of life, divine nature-nya dari God, dan dia dibuat dari debu, itu dia punya human nature. Itu lambang pernikahan. Pernikahan itu ialah lambang kesatuan nature ilahi dengan nature manusia. Itu pernikahan yang menjadi nomor 1 tujuan yang kita kejar di dunia ini. Artinya, untuk kita mengundang orang atau kita diundang ke pernikahan, ialah kita diundang untuk tinggalkan dosa yang membuat kita nggak bisa menikah. Untuk menghadiri pernikahan ialah untuk memberikan pekabaran bagaimana untuk terpisah dari dosa supaya bisa dipersatukan dengan Kristus, yang mana divine dengan human adalah lambang pernikahan. Karena kalau manusia berdosa short of glory, Christ in me is my hope of glory. Ini dia, ini pernikahannya. Ini adalah lambang pernikahan. Perumpamaan pernikahan jubah diungkapkan kepada kita sebagai pelajaran yang sangat tinggi, penting konsekuensinya. Artinya kita harus mengerti ini, kalau nggak hilang karena konsekuensinya highest. Kalau kita nggak ngerti ini, konsekuensinya binasa. Inilah yang kita harus kejar nomor 1. Nggak ada yang lain. Yang lain bisa tanpa itu. Dan apa saja yang membuat saya nggak fokus di sini, silahkan tinggalkan karena ini yang terpenting. Dengan pernikahan ini dilambangkan persatuan antara nature manusia dengan nature ilahi. Artinya orang-orang yang diundang lah orang-orang berdosa, dan untuk manusia dan divine nature dipersatukan, tentu saja undangannya adalah pekabaran untuk tinggalkan dosa. Artinya orang-orang yang tolak pekabaran ini ialah orang-orang yang tolak pekabaran yang kalau diterima membuat kita bisa tinggalkan dosa. Orang-orang yang tidak mau tinggalkan dosa adalah orang-orang yang menolak panggilan pertama dan panggilan kedua. Dan jubah pernikahan ini melambangkan karakter kita yang kita harus miliki, yang membuat kita bisa fit untuk hadir dalam pernikahan, karena nggak bisa ada dosa di dalam kita punya humanity lalu dipersatukan dengan divinity. Nggak bisa, neither indeed can be. Artinya panggilan ini bukan hanya untuk panggil ke marriage, tapi pekabaran untuk tinggalkan dosa dan bagaimana caranya tinggalkan dosa. Itulah yang banyak orang tolak sebelum pintunya tertutup. Ini Matius 22. Jadi pembentukan pernikahan spiritual ini melibatkan penyatuan dua pihak yang tadinya terpisah oleh dosa, yaitu Tuhan dengan gerejanya. Ini namanya pernikahan. Penghalang yang memisahkan keduanya adalah dosa yang ada pada diri anggota-anggota gereja secara pribadi. Selama ada dosa, saya nggak bisa hadir dalam pernikahan. Kalaupun saya terima gospelnya, tapi tidak dibebaskan dari dosa, sayalah yang akan kedapatan dengan jubah yang kotor di hari penghakiman, yang nggak bisa menjawab kenapa jubahnya kotor waktu ditanyakan kenapa datang kemari dengan jubah kotor. Oleh karena itu, panggilan menuju pernikahan ini pada akhirnya haruslah berupa pemberitaan Injil, karena the gospel is the power of God
unto salvation from sin. Artinya undangan ini adalah undangan gospel. Artinya orang-orang yang menolaknya adalah orang-orang yang menolak the gospel of Jesus Christ. Dan 2 kali panggilan untuk memanggil orang-orang berdosa, kelompok tertentu ya. Ini kelompok tertentu, bukan perorangan. Dan kelompok tertentu ini diharapkan untuk menerima gospel dan benar-benar tinggalkan dosa dan hidup righteously. Dan itulah pernikahannya. Itulah pernikahannya. Sehingga hasil daripada kesatuan divinity dengan humanity ini akan menjadi saksi bagi seluruh dunia sebagai saksi Injil yang akan mempercepat kedatangan Tuhan Yesus. Oke, jadi Injil inilah kuasa Tuhan yang sebenarnya sanggup sekali untuk memisahkan orang berdosa dari dosanya, siap untuk menghadiri pernikahan ini. Pernikahan antara gerejanya Kristus dengan Kristus. Oke, mari kita lihat. Sepanjang sejarah, setiap perorangan atau individu selalu mempunyai kesempatan untuk menerima Injil dan menjalin hubungan pernikahan dengan Tuhan Yesus atau Kristus. Betul. Setiap orang semua ada kesempatan, betul. Namun, gereja sebagai satu tubuh kolektif tidak dapat sepenuhnya menjadi mempelai wanita Kristus yang telah mencapai penyempurnaan pada waktu tertentu manapun. Artinya perorangan bisa, tetapi pernah nggak berkelompok? Belum pernah. Itu sebabnya pernikahan itu belum pernah terjadi. Karena setiap kali ada panggilan kepada kelompok tertentu, ditolak. Walaupun perorangannya ada yang terima, tapi yang Tuhan sedang cari adalah berkelompok, bukan perorangan. Sehingga pernikahan ini belum pernah terjadi. Karena kalau sudah terjadi, umat Tuhan sudah di surga. Keseluruhan ajaran perumpamaan ini memperlihatkan bahwa meskipun ada orang-orang tertentu atau individuals yang menanggapi panggilan Injil tersebut, kelompok itu secara keseluruhannya tidak menanggapinya. Selalu demikian. Jadi Tuhan mau selamatkan kelompok. Tetapi dari kelompok ini perorangan dalam kelompok ini, tapi nggak pernah berhasil. Dan oleh sebab itu kelompok ini akhirnya membuat gerakan baru dan panggil lagi, lalu kelompok baru keluar lagi, nggak pernah berhasil kelompoknya. Karena selalu ada kelompok yang harus keluar memisahkan untuk memanggil lagi, dan selalu begitu sampai sekarang. Dan Kristus nggak akan datang kalau belum terjadi pernikahan dengan kelompok orang-orang yang percaya. Secara pribadi sudah ada yang ke surga. Tapi secara kelompok belum pernah. Penerimaan oleh segelintir orang-orang ini di dalam kelompok tersebut tidak disinggung dalam perumpamaan ini. Karena yang disinggung adalah yang menolak. Perumpamaan ini tidak berfokus pada hal itu, melainkan pada tanggapan kelompok tersebut secara keseluruhan. Jadi nggak pernah dibilang perorangan. Ini ngomong tentang kelompok tertentu yang dipanggil dan menolak. Itulah perumpamaan dari Matius 22, bicaranya per kelompok, per movement. Oke? Itu Matius 22. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa pernikahan yang dimaksud adalah pernikahan antara gereja, bukan perorangan. Gereja, kumpulan gereja yang adalah satu kelompok terdiri dari masing-masing gereja dengan Kristus. Bukan pernikahan antara individu dan Kristus. Ini Matius 22. Jadi walaupun kita perorangan sudah satu dengan Kristus, yang Kristus sedang tunggu adalah seluruh kelompok gereja, gerakan, semuanya terima. Belum pernah. Mari kita lihat penggenapan pertamanya dari dia punya Matius 22, nubuatan perumpamaan ini. Daniel 9:24 dikatakan 70 minggu atau 490 tahun dipotong atau diambil dari jangka waktu yang lebih panjang yang kita tahu adalah 2300 terhadap umat Tuhan dan kota kudusnya untuk selesai berdosa, untuk tidak berdosa lagi, untuk
rekonsiliasi untuk dosa-dosa hasil melanggar hukum Tuhan. Artinya umat Tuhan diberikan kesempatan selama 70 minggu, 490 tahun, untuk berhenti berdosa, terpisah dari dosa. Nah, kalau ada 70 minggu ditetapkan, artinya ada undangan untuk tinggalkan dosa dan hadir ke pernikahan dengan jubah tanpa noda dosa, sehingga di hari penghakiman kedapatan setia. Ini adalah undangan pertama bagi bangsa Yahudi. Karena panggilannya harus panggilan gospel. Dan panggilan gospel ini ialah untuk orang berhenti berdosa. Karena dosa itulah yang memisahkan kita dari Tuhan. Sehingga nggak bisa pernikahan itu terjadi antara orang berdosa dengan divine nature. Dan untuk bring in everlasting righteousness. Nggak pernah terjadi. Tapi inilah undangan pertama. Belum panggilan pertama. Ini undangan bagi bangsa Yahudi. Tahun 457 waktu mereka keluar dari Babylon ya. Dan seal up the vision and prophecy and anoint the most holy. Ini adalah undangan bagi bangsa Yahudi. Satu bangsa, bukan perorangan. Ini adalah Matius 22 ayat 2 ini. Okay. Atau 1 dan 2. Oke. Lihat, mustahil bagi gereja Yahudi sebagai tubuh Kristus untuk menjalin hubungan pernikahan yang erat dengan Kristus selama masa pembuangan mereka di Babylon, tentu saja. Bagaimana saya bisa menjadi satu dengan Kristus kalau master saya adalah Babylon? Bagaimana saya punya spiritual nature adalah Babylon lalu dipersatukan dengan Kristus punya nature? Artinya nggak bisa panggilan ini diberikan kepada orang-orang Yahudi kalau mereka masih dalam tawanan Babylon atau mereka sebagai budak di mana masternya adalah Babylon atau carnal mind. Artinya undangan ini hanya akan diberikan setelah mereka dibebaskan dari perbelengguan perbudakan Babylon. Baik? Sebagai budak, mereka tidak bisa bebas untuk meninggalkan segala dosa hingga tidak ada lagi penghalang antara mereka dan Tuhan mereka. Nggak ada. Nggak bisa itu. Sementara di Babylon. Artinya panggilan atau undangan nggak bisa diberikan sementara mereka dalam pembuangan perbudakan Babylon. Selain segelintir orang yang setia termasuk Daniel dan rekan-rekannya, kebanyakan orang memasuki Babel dalam keadaan terbelenggu oleh kuasa dosa. Sehingga mereka terpisah dari suami rohani mereka yang sejati, yaitu Kristus. Artinya mereka harus dipanggil keluar dari Babylon dulu. Baru dibuat dia punya covenant pernikahan. Baik. Namun Tuhan membawa mereka kembali kepada kebebasan setelah 70 tahun di pembuangan Babylon untuk menghapuskan segala dosa mereka atau memisahkan diri dari dosa mereka, dikirim ke sanctuary kan? Sehingga menempatkan mereka pada posisi di mana mereka dapat menjalin hubungan pernikahan yang erat dengan Kristus. Dan kita tahu 457 mereka sudah mulai keluar karena itu adalah raja ketiga Artaxerxes. Artinya panggilannya 457 untuk mari kamu panggil kalian ke pernikahan dengan catatan tinggalkan dosa. Inilah pekabaran Injil. Dan kalau kalian terima, kalian akan jadi terang dunia dan dunia akan diterangi oleh kemuliaan Kristus yang kamu ungkapkan di dalam kamu punya persekutuan gereja. Itu Matius 22 punya penggenapan pertama. Untuk mencapai hal ini, Tuhan menyediakan Injil bagi mereka, orang Yahudi. Yaitu kuasa Tuhan untuk memisahkan mereka dari dosa dan mengakhiri pemisahan mereka dari Tuhan setelah mereka dipanggil keluar dari Babylon. Artinya undangannya diberikan kepada umat Israel 457, Daniel 9. Itu sama dengan Bapa mempersiapkan pernikahan bagi anaknya, dan undangan ini diberikan walaupun belum ada panggilan. Ini undangan diberikan, dan kita tahu nggak ada responnya kan. Harus cocok dengan nubuatannya, nggak ada yang respon. Lalu panggilan pertama dan kedua kan. Sanctuary yang melambangkan Injil dipulihkan bagi mereka. Artinya sanctuary itu adalah cuplikan Injil. Artinya sanctuary diperbaiki, itulah Injilnya untuk menunjukkan kalian harus tinggalkan dosa untuk dipersatu dengan Bapa melalui anak. Ini dia punya undangan. Penyediaan kasih karunia ilahi atau grace ini menempatkan gereja sehingga orang-orang Ibrani memiliki kesempatan tanpa hambatan secara individu, secara gereja, dan sebagai bangsa melalui sanctuary doctrine.
untuk mengalami pernikahan yang lengkap dan kekal dengan Kristus. Kalau mereka nggak tolak. Tapi kita tahu bahwa nubuatan bilang atau Matius 22 bilang bahwa ditolak. Jadi kita tahu apa yang akan terjadi karena kita sudah baca dia punya Matius 22. Dan cerita ini 100% menggenapi Matius 22. Bagi umat pilihan yang berharga ini, pernikahan itu ditegakkan dan mereka diundang untuk mengambil bagian di dalam pernikahan itu. Mereka diundang. Tuhan memberikan mereka kesempatan untuk memahami bahwa tujuan sebenarnya dari penyelamatan mereka dari Babel bukanlah hanya untuk memungkinkan mereka melanjutkan hidup mereka di tanah mereka sendiri. Bukan cuma itu, tetapi untuk memasuki hubungan pernikahan yang dalam dan kekal dengan Bapa melalui anaknya. Itu sebabnya mereka keluar dari Babylon, bukan hanya untuk kembali saja, tetapi untuk menjalin pernikahan dengan anaknya dan otomatis dengan Bapa untuk menjadi terang dunia. Mereka juga diperintahkan untuk tidak menunda pekerjaan yang penting ini karena batas waktu 70 minggu atau 490 tahun telah ditetapkan dengan jelas bagi mereka. Artinya mereka diberikan probation selama 490 tahun untuk menjalin hubungan pernikahan ini agar mereka menjadi terang dunia. Dan dunia akan diselamatkan melalui umat Tuhan, yaitu orang-orang yang tadinya diperbudak di Babylon, tapi sudah menjadi satu melalui Kristus kepada Bapa. Sekarang kita lihat di Christ Object Lesson. Panggilan ke feast pernikahan telah diberikan melalui murid-muridnya Kristus. Panggilan pertama. Artinya diundang 457, dibuat sanctuary, undangannya. Nggak ada respon, lalu sekarang dipanggil pertama. Panggilan pertama lah melalui murid-muridnya. Kita tahu 12 dan 70 murid kan. Mereka panggil. Dalam ministrinya Kristus, mereka panggilan pertama ini. Panggilan pertama. Tuhan Yesus mengirim 12 dan setelah itu 70 untuk mengabarkan kerajaan surga sudah dekat. Nah, waktu bilang kerajaan surga sudah dekat, kalau kamu terima Injil ini, kerajaan surga benar-benar dekat. Dan memanggil manusia untuk bertobat dan percaya Injil untuk memisahkan diri dari dosa sehingga bisa hadir pernikahan itu. Tetapi panggilannya tidak dihiraukan, ditolak. Yang diundang setelah dipanggil menolak nomor 1. Apakah tutup pintu? Belum. Tutup pintu setelah panggilan kedua. Ini panggilan pertama yang menggenapi Matius 22 yang berlaku bagi bangsa Yahudi. Artinya pasti ada panggilan kedua. Kalau inilah penggenapan dari Matius 22. Penggenapan pertama kan. Hamba ini setelah itu dikatakan, lihat bilang semuanya sudah dipersiapkan. Datang panggilan kedua. Datang ke pernikahan. Dan kabaran ini dikabarkan kepada bangsa Yahudi yang akhirnya menyalibkan Tuhan Yesus. Waduh. Tapi bangsa yang mengaku sebagai umat Tuhan yang peculiar menolak gospel yang diberikan kepada mereka dalam kuasa Roh Kudus. Banyak mengolok-olok. Ada yang sangat marah dan gak mau dengar dia punya offer keselamatan. Untuk offer dosa mereka diampuni ditolak. Dan mereka sekarang menganiaya pekabar-pekabarnya. Tunggu, panggilan kedua bukan cuma ditolak, tapi menganiaya dan membunuh dia punya orang-orang yang Tuhan kirim. Persis menggenapi Matius 22. Malah dianiaya. Artinya panggilan pertama oleh murid-murid 12 dan 70. Tolak. Panggilan kedua selanjutnya ditolak dan malahan dianiaya murid-muridnya. Panggilan kedua ditolak, kita tahu apa yang akan terjadi. Sekarang Tuhan katakan, saya sudah bilang apa yang akan terjadi sebelum terjadi, supaya waktu terjadi kamu bisa percaya. Ini fungsinya nubuatan yang diungkapkan dalam bentuk perumpamaan. Agar kita percaya bahwa kita sudah di akhir zaman, waktu kita lihat hal-hal yang sudah dinubuatkan, sudah, sedang, dan akan digenapi. To the very letter. Nah, kita lihat di sini. Penolakan kedua yang adalah pembunuhan kabarnya. Kisah 7. Mereka lempar dia keluar kota dan melempari dia dengan batu. Siapa? Stefanus.
Siapa pemimpinnya? Saul. Ini panggilan kedua ditolak dengan contohnya, salah satunya ialah Stefanus dilempari batu. Pengenapan Matius 22 sebagai panggilan kedua ditolak, malahan dianiaya yang mengabarkannya. Mereka melempari Stefanus dengan batu sampai mati. 70 minggu diberikan dan 70 minggunya berakhir waktu Stefanus dilempari batu. Dan apa yang terjadi? Tutup pintu. Setelah itu apa? Artinya, apakah sebagai bangsa Yahudi Tuhan akan pakai? Enggak. Apakah Tuhan masih terima perorangan? Iya. Tapi apakah pernah akan pakai lagi untuk kabarkan Injil sebagai bangsa? Tidak pernah lagi selama-lamanya. Dan apa yang terjadi? Panggilan ketiga, betul? Tapi panggilan ketiga apakah ke bangsa Yahudi? Enggak. Panggilan ke kelompok yang baru yang terdiri dari yang baik dan tidak baik. Dan siapa hambanya salah satunya yang terlibat dalam panggilan ketiga? Saul yang menjadi Paul. Karena panggilan ketiga adalah panggilan ke Gentiles. Inilah panggilan ketiganya. Artinya yang dipilih adalah Rasul Paulus dan murid-muridnya. Inilah movement yang baru ini. Karena sebagai bangsa Yahudi Tuhan tidak akan gunakan mereka lagi untuk memanggil siapapun ke pernikahan yang mereka sendiri sudah tolak dan aniaya orang-orang yang memberitahukan tentang pernikahan ini. Sekarang adalah panggilan ketiga di Matius 22. Gentiles lain dipanggil. Dikatakan, dengan demikian orang-orang Yahudi seal penolakan mereka akan kemurahan Tuhan. Hasilnya sudah diungkapkan Kristus di dalam perumpamaan. Raja mengirim dia punya armies dan membinasakan orang-orang itu dan membakar kota mereka. Kita tahu ini terjadinya 70 AD yang sebenarnya cuplikan daripada nanti semua yang tolak setelah 1000 tahun. Dan lengkaplah tadi ceritanya, lengkaplah. Kalau kita mundur satu kutipannya, lengkaplah di sini Matius 22. Bagian panggilan pertama. Lalu Matius 22 dilanjut di sini bagi panggilan kelompok kedua, kan? Di mana kelompok pertama berakhir. Nah, sekarang panggilan ketiga adalah panggilan ke siapa? Ke Gentiles. Dan yang dikumpulkan adalah yang good dengan yang bad. Dan ditemukanlah yang good dengan bad. Dan yang bad ini mereka sebenarnya nggak benar-benar tertarik untuk menghadiri feast itu. Ada yang menolak, ada yang datang tapi nggak menghargainya walaupun menerima undangan. Dan mereka hanya mau lihat apa sih benefit yang saya bisa terima dari pernikahan ini. Mereka tidak tertarik untuk menghormati rajanya, yaitu meninggalkan dosa. Artinya walaupun mereka menerima panggilan, tapi mereka tidak mau tinggalkan dosa. Jadi mereka nggak tolak dengan nggak mau datang. Mereka terima panggilannya, tapi tolak tinggalkan dosanya. Ingat, tadi ada dua kelompok. Tolak nggak pernah terima lalu tolak. Lalu ada yang belum, lalu dipanggil lagi. 3 panggilan. Persis nubuatan digenapi di bangsa Yahudi. Panggilan ketiga adalah kepada Gentiles. Jadi ini nubuatan yang sudah pernah terjadi. Dan terus bilang, saya sudah mau bilang kepada kamu apa yang belum terjadi. Karena waktu Tuhan Yesus bilang itu, yang belum terjadi adalah apa yang belum terjadi kepada bangsa Yahudi. Dan waktu terjadi itu mereka percaya. Dan apa yang sudah terjadi itu adalah nubuatan yang akan digenapi lagi sebelum Tuhan Yesus datang. Karena ini akan terulang lagi, karena setiap nubuatan atau setiap kebenaran di Alkitab paling kurang harus ada 2 bukti. Ini bukti pertama. Jadi mari kita lihat dia punya chart daripada Matius 22 dan pengenapannya sebagai bangsa Yahudi. Oke, kita lihat di sini ya. Di sini undangan dibuat, tidak ada respon. 457 undangan untuk berhenti berdosa. Oke. Undangan nggak ada respon. Lalu panggilan pertama ditolak. Panggilan pertama oleh 70 dan 12 ditolak sebelum kayu salib. Panggilan kedua itu setelah Pentecost. Pentecost adalah panggilan kedua. Tapi ditolak. Panggilan kedua Pentecost tolak dan ditutup 34 AD waktu Stefanus dilempar batu.
Lalu orang Yahudi di sini siap untuk dibinasakan 70 tahun AD, termasuk setelah 1000 tahun. Lalu sekarang murid-murid, termasuk si Saul yang jadi Paul, sekarang memanggil ke Gentiles, dan dari Gentiles ada yang selamat, dan ada juga yang akan dibinasakan karena menolak, dan akan dibinasakan nanti di akhir zaman. Bersama-sama dengan yang tolak di 70 AD. 70 AD adalah cuplikan nanti. Jadi inilah pengenapan pertamanya. Inilah pengenapan pertama dari Matius 22. Oke. Saya melihat bahwa Tuhan telah menolak bangsa Yahudi sebagai bangsa, bukan sebagai perorangan. Sebagai bangsa ditolak. Sebagai perorangan tidak, tapi sebagai bangsa ditolak. Sebagai bangsa mereka selama-lamanya ditolak Tuhan. Ini kuncinya, karena penting untuk pelajaran berikut. Sekali kamu diberikan kesempatan untuk menghadiri pernikahan, tinggalkan dosa, mempersatukan diri dengan Kristus tanpa dosa, dilambangkan jubah pernikahan. Kalau kamu 2 kali tolak, kamu sebagai bangsa, sebagai nation atau denomination ditolak forever. Dan gak pernah akan Tuhan gunakan nation atau denomination itu untuk mengabarkan Injil. Karena panggilan ketiga bukan yang telah menolak yang akan memanggil panggilan ketiga. Tetapi panggilan ketiga adalah panggilan daripada orang-orang yang lain yang menerima pekabaran, yang lain daripada yang menolak. Bisa saja dari nation itu, ataupun bukan dari nation itu, tapi nggak bisa dari denomination itu. Finish forever. Walaupun bukan itu pelajaran kita malam ini, itu minggu depan. Israel sebagai bangsa telah diceraikan atau menceraikan dirinya dengan Tuhan. Tuhan Yesus katakan di akhir ministrinya, dia bilang, kamu punya rumah is left unto you desolate. Ingat waktu dia cleanse dia punya temple, dia bilang apa? My father's house, kan? Kamu telah membuat rumah Bapakku, rumah merchandise. Tapi sebelum dia mengakhiri ministrinya, dia bilang, bukan rumah Bapakku, ini sekarang kamu punya rumah. Artinya, you are not God's church. Ditolak selama-lamanya. Kehadiran Kristus ditarik dari mereka berapa lama? Selama-lamanya. Artinya, apakah Tuhan akan menggunakan bangsa ini untuk menyelesaikan pekerjaan di dunia? Apakah Tuhan akan bangkitkan mereka lagi, lalu menggunakan mereka? Enggak pernah. Karena kalau sudah tolak 2 kali, jangan harap Injil keluar dari mereka. Karena mereka sudah keluar dari Injil. Ini dia, Babylon sama dengan gereja Yahudi yang sama-sama menjadi pelacur. Apakah Tuhan akan menggunakan Babylon untuk mengabarkan Injil? Enggak. 2 kali tolak Babylon. 2 kali tolak Babylon. Makanya umat Tuhan harus dipanggil keluar dari Babylon. Nah sekarang Injil ini yang dikabarkan oleh panggilan ketiga ditujukan bukan kepada bangsa Yahudi, tetapi kepada Gentiles yang bisa menjadi spiritual Jew. Dan siapa sekarang yang digunakan? Murid-murid Tuhan Yesus, termasuk Rasul Paulus. Jadi murid-murid ini adalah pemimpin daripada gerakan baru ini. Dan kita tahu kan, mulai dengan periode Efesus, Smyrna, Pergamos, Thyatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea. Nah tujuan daripada panggilan ketiga ialah untuk hadir ke pernikahan. Artinya nggak ada gunanya kalau hasilnya nggak ada pernikahan karena kelompok tertentu nggak tinggalkan dosa. Nggak ada gunanya. Tuhan Yesus nggak akan datang hanya karena ada 1 orang berpisah dari dosa. Dia mau seluruh gerakan sebagaimana bangsa Yahudi. Tinggalkan dosa. Dan itulah yang dia akan gunakan untuk memanggil seluruh dunia. Dan menghasilkan 1 kelompok orang yang sudah menghadiri pernikahan karena bebas dosa lah. Baru Kristus akan datang. Dan hal itu belum pernah terjadi dalam sejarah dunia.
dari putih ke pucat. Kita tahu di Wahyu 6 ayat 2 dikatakan ada kuda yang putih dia menaklukkan. Kita tahu ini zamannya Apostolic Church. Jadi gereja dari murid-murid dan gereja yang dibangun oleh murid-murid itu murni putih kan. Jadi saya mau gabung gereja dengan dia punya seal karena ini Wahyu 6 seal kan. Jadi ada kuda putih dan inilah panggilan ketiga ke Gentiles. Tapi abis itu menjadi merah. Nah kita tahu Smyrna ada penganiayaan dan penganiayaan juga bisa menghasilkan orang kalau nggak mau dianiaya kompromi. Karena merah melambangkan tumpah darah lebih baik mati daripada berdosa, ataupun merah darah melambangkan dosa. Artinya bisa saja ada juga kompromi di mana ada juga yang rela mati. Ini Smyrna ya. Lalu menjadi hitam. Tunggu dulu. Apakah putih ada kesempatan untuk pernikahan? Ada. Apakah sudah mulai merah? Kayak dianiaya tapi merah juga melambangkan kompromi. Itu dosa merah kan? Dan apalagi waktu mulai jadi hitam. Nah sekarang saya tanya, kira-kira kalau kuda warna hitam, kira-kira bisa nggak ada pernikahan kalau warnanya hitam? Nggak bisa. Artinya panggilan ketiga bukannya menghasilkan pernikahan, malahan menghasilkan akhirnya di zamannya Pergamos, gereja yang kompromi. Dan ayat 8, kematian. Bukankah harusnya kehidupan? Pucat mati artinya nggak ada darah lagi. Kapan ini ya? Thyatira. Kata lain Thyatira apa? Babylon. Bukankah umat Tuhan dulu masuk Babylon? Dan apakah panggilan pertama keluar dari Babylon ditolak, panggilan kedua keluar dari Babylon tolak, lalu dibakar kota mereka, tutup pintu, Tuhan panggil Gentiles melalui panggilan ketiga, dan panggilan ketiga ini yang mempersiapkan untuk hari penghakiman, tapi persoalannya masuk Babylon. Artinya Tuhan harus tunggu lagi. Pernikahannya harus ditunda, karena Babylon adalah tempat percetakan dosa. Bagaimana bisa terjadi pernikahan kalau mereka berada dalam perbudakan Babylon sama dengan umat Tuhan 70 tahun di Babylon? Artinya gereja kembali lagi ke Babylon. Artinya sebagaimana mereka dipanggil dari Babylon dulu, harus dipanggil keluar lagi. Dan panggilan keluar itu mulai lagi Matius 22. Karena harus paling kurang ada 2 saksi. Harus terulang lagi Matius 22 sebagai saksi kedua. Kegelapan daripada kesalahan dan pengertian-pengertian yang salah mengancam kebenaran keagamaan sesungguhnya terhapus dari bumi. Kapan itu? Tuhan punya gereja di bumi dalam perbudakan dan periode penganiayaan. Kapan itu? 1260. Sebagaimana umat Israel di Babylon 70 tahun. Artinya bisa nggak Tuhan mengirim undangannya sementara gerejanya di Babylon? Bisa. Jadi bukannya panggilan ketiga menghasilkan umat Tuhan yang siap untuk mengadakan menjalin pernikahan, malahan menghasilkan ujung-ujungnya gereja masuk Babylon kembali. Sehingga nubuatan ini harus diulang kembali. Panggilan keluar dari Babylon, undangan, lalu panggilan, 2 panggilan, dan panggilan ketiga. Pertanyaannya, apakah akan berhasil sekarang? Jadi sejarah Matius 22 berulang kembali setelah umat Tuhan 1260 tahun dalam perbudakan Babylon. Wahyu 12:15. Ya tahu ular mengeluarkan doktrin palsunya dari mulutnya dan mengejar wanita itu, yang kita tahu wanita itu lari keluar dari Eropa ke Amerika Serikat karena penganiayaan. Di sini mulai ada undangan untuk make an end of sin, everlasting righteousness. Di saat umat Tuhan keluar dari Babylon 1260, wanita ini lari ke Amerika Serikat dan dia dikejar oleh doktrin kepausan dulu waktu dia lari ke Amerika Serikat. Dan bumi yang melambangkan Amerika menelan doktrin itu di Amerika Serikat.
yang menghasilkan gereja-gereja Protestan. Jadi setelah 1260 Tuhan mau membuat covenant lagi, covenant pernikahan. Karena wanita ini sudah keluar dari Babylon dan lari ke negeri yang Tuhan sudah siapkan untuk bebas beragama. Dan Tuhan mau set up lagi dia punya undangan pernikahan bagi kelompok gereja yang keluar lari dari masa kegelapan ini. Sejarah umat Israel persis sejarah Adventist body. Bagaimana mereka keluar dari Mesir atau keluar dari Babylon, sekarang mereka keluar dari masa kegelapan. Tuhan nuntun umatnya dalam gerakan Advent, sebagaimana dia memimpin umat Tuhan, umatnya keluar dari Mesir. Masing-masing mengalami kekecewaan. Lautan Merah dan kekecewaan 1844 sama. Lalu dikatakan, kalau umat Tuhan setelah tahun 1844, kita tahu ya ceritanya. Jadi waktu mereka keluar dari Babylon, tapi yang keluar itu bawa doktrin-doktrin Babylon, nggak bisa Tuhan mengundang orang-orang yang penuh dengan doktrin Babylon. Makanya mulai the Advent Movement, mulai dengan William Miller yang mengelalu 4 malaikat itu. Dan panggilan itu adalah panggilan gospel untuk tinggalkan doktrin Babylon dan menerima pekabaran bahwa Tuhan Yesus sudah mau datang. Itulah, dan untuk datang itu kamu harus siap dan mengenakan jubah pernikahan atau pisah dari dosa. Itu mulai panggilan. Jadi Matius 25 ada 2 panggilan juga di situ. Walaupun bukan Matius 25 yang kita bahas, karena kita mau bahas Matius 22. Tapi di Matius 25 kita lihat pengenapan Matius 22. Okay? Dan kalau umat Tuhan setelah 1844, jadi kita mau ulang lagi ya. Gereja Protestan keluar, lalu Advent Movement panggil Protestan pertama kali, tolak. Panggil Protestan kedua kali, tolak. Panggilan ketiga sekarang adalah kepada Adventist body. Kita sekarang sedang di panggilan ketiga, yaitu Adventist body, okay? Dari Matius 22. Jadi keluar dari kepausan, kegelapan, ada 2 panggilan kepada Protestan, tolak. Sehingga sekarang panggilan ketiga ialah oleh Advent body, dan mereka mau panggil ke seluruh dunia. Kan? Ini dia. Ini Matius 22 terulang kembali. Lalu dikatakan, kalau mereka tetap percaya akan tangan Tuhan yang nuntun mereka dalam pengalaman mereka dalam Advent Movement ini, mereka sudah melihat keselamatan Tuhan. Artinya mereka sudah masuk surga. Lihat ini. Artinya kalau mereka terima, kalau kelompok ketiga ini yang dipanggil Tuhan, yang keluar dari 2 ini, kalau dipanggil dan setia, Tuhan sudah datang katanya. Dan terang akan menerangi seluruh dunia, dan umat Tuhan sudah diberikan amaran, pekerjaan sudah selesai, dan Kristus sudah datang menjemput umat-umatnya. Kalau siapa ini? Siapa ngomong tentang siapa? 1844. Kalau Advent setia. Okay? Kalau Advent setia. Tapi saya belum mau ngomong tentang Protestan dengan Advent, karena cuma kasih cuplikan, nanti itu pelajaran berikut minggu depan. Karena ini masih mau lihat sejarahnya bangsa Yahudi. Karena untuk Protestan ke Advent sebagai pengenapan Matius 22 itu minggu depan, okay? Tetapi kalau Advent setia, Tuhan Yesus sudah datang. Nah pertanyaannya, kalau Advent setia, Tuhan Yesus sudah datang, kenapa Tuhan Yesus nggak datang? Gampang jawabannya, karena Advent nggak setia. Tapi minggu depan akan lebih detail kita pelajari itu. Apa yang terjadi? Kabaran yang dikabarkan oleh Wagner dengan Jones ini ditolak. Roh Kudus ditolak. Roh Kudus ini apa? Latter rain ditolak. Setan berhasil untuk menghalang-halang pekabaran yang kalau diterima tahun 1888 akan dikabarkan seluruh dunia. Tapi pekabaran yang ditujukan ke seluruh dunia melalui Advent ditolak, sehingga dunia tidak pernah menerimanya, atau good and bad di dunia nggak pernah menerimanya. Artinya hamba yang ketiga ini yang harusnya mengabarkan ke good and bad di highway nggak setia, sehingga mereka nggak pernah panggil ke dunia. Dan oleh sebab itu ada panggilan 1888. Dan mereka tolak. Dan karena mereka tolak, tapi tolak itu adalah tolakan pertama. Tolakan pertama. Tapi sekali lagi itu minggu depan. Saya nggak mau terlalu banyak ngomong tentang itu, kan?
Lihat di sini ya, Wahyu 13:11. Dan ada binatang lain keluar dari bumi. Dia tahu inilah Protestan lari ke Amerika Serikat, tapi dia akan bicara sebagai dragon. Dan memaksa semua untuk worship the first beast yang luka parahnya sembuh. Dan membuat mujizat api turun dari surga dan mujizat-mujizat lainnya. Lalu dia akan membuat image of the beast sama dengan Nebukadnezar, bikin dia punya patung di dataran Dura. Dan siapa saja yang tidak mau menyembah itu akan dibunuh dengan menggunakan kuasa sipil yang mengundang-undangkan semua untuk menyembah image of the beast. Sehingga nggak ada yang boleh jual dan beli kecuali menerima tanda binatang. Nah pertanyaannya, bukankah harus ada yang mengabarkan pekabaran untuk mempersiapkan untuk menghadapi ini? Dan yang akan mempersiapkan itu bukan yang telah menolak Injil, bukan yang telah menolak panggilan pernikahan. Akan mempersiapkan orang-orang untuk menghadapi Wahyu 13 adalah yang menerima panggilan Injil untuk menghasilkan gerakan yang akan menerangi seluruh dunia. The first fruits, buah-buah sulung. Buah-buah sulung, buah-buah awal. Mereka ini tidak dicemarkan oleh wanita atau gereja. Artinya mereka walaupun pernah kotor tapi sudah tidak ada spot lagi. Artinya sudah pisah dari dosa. Artinya tidak menolak panggilan Injil. Mereka virgins. Virgins artinya bersih. Nggak ada noda dosa, nggak ada blemish. Efesus 5 ayat 26-27. Mereka mengikuti domba kemanapun dia pergi di sanctuary. Mereka mengikuti domba, mereka tahu di mana lokasi domba. Mereka mengikuti terus, by beholding become changed, bebas dosa. Mereka adalah first fruits, buah sulung, panen pertama. Maksudnya panen pertama lah, mereka lah yang mengungkapkan karakter Kristus dengan sempurna, yang akan digunakan untuk memanggil bad dan good di seluruh dunia. Artinya panggilan ketiga sejak Apostolic Church nggak pernah berhasil karena akhirnya masuk ke Babylon. Artinya harus ada panggilan pertama dan kedua lagi, lalu panggilan ketiga yang akhirnya yang memanggilnya namanya first fruits. Artinya panggilan ketiga, panggilan daripada first fruit ke seluruh dunia untuk membawa semua yang menerimanya ke judgment of the living. Di mulut mereka tidak ada bohong sama sekali. Mereka tanpa cacat di hadapan Bapa di surga. Ini belum terjadi. Yang kita lihat tadi adalah nubuatan yang sudah pernah terjadi. Sementara ini belum terjadi. Tapi dari yang tadi kita lihat sudah pernah terjadi, dan ini yang belum terjadi, minggu depan di antaranya kita akan isi. Karena nubuatan yang kita baru lihat yang digenapi oleh bangsa Yahudi, harus kita lihat penggenapannya kedua kali. Baru 144.000 first fruit digenapi. Tuhan Yesus katakan di Taman Eden, saya akan memisahkan kamu dari dosa dengan kamu membenci dosa. Tetapi setan akan mematok tumitnya Tuhan Yesus, jadi umat Tuhan akan menderita penganiayaan. Tetapi setan akan dipatok kepalanya, artinya mati fatal. Melalui siapa Tuhan Yesus akan berhasil dalam hal ini? Melalui gerejanya yang sudah menjadi mempelai wanitanya tanpa noda dosa. Dan ini dikatakan, di bawah kaki gerejalah setan akan dihancurkan kepalanya. Artinya nubuatan ini sudah digenapi dan sedang digenapi. Persoalannya, dalam tahap di mananya sedang digenapi. Sudah pasti belum digenapi sebagai first fruit, tapi menjelang first fruit. Sekali lagi minggu depan, kita akan bahas khusus untuk penggenapan keduanya. Artinya setan akan dihancurkan kepalanya sebagai nubuatan pertama di Alkitab, akan digenapi melalui the first fruit. Tuhan Yesus akan melalui the first fruit menggenapi nubuatan itu. Oke, mari kita lihat. Tuhan dengan sabar menantikan penyelesaian pekerjaan oleh bangsa Yahudi, namun dia kecewa. Kecewa artinya enggak menghasilkan yang diharapkan dengan kesempatan yang diberikan. Lalu Tuhan kemudian berharap melihat hal itu digenapi melalui gereja apostolik.
murid-muridnya. Namun ia kembali kecewa karena mereka mencapai puncak kejayaan hanya untuk kemudian jatuh ke dalam kemurtatan mendalam pada masa ke-8 1260. Akhirnya nggak tercapai. Selama masa itu gereja menanggung beban penindasan yang berat sama dengan Mesir. Serupa dengan penderitaan yang dialami Israel di bawah kekuasaan Babel pada zaman Daniel ataupun di Mesir. Jadi nggak berhasil. Panggilan pertama tolak, kedua tolak, panggilan ketiga berhasil sedikit lalu masuk ke Babylon lagi. Nggak pernah menghasilkan pernikahan yang diharapkan. Ini kan gereja Kristus di masa ke-8 sama dengan di masa 70 tahun di Babylon. Itu hasilnya. Artinya harus ada panggilan keluar lagi. Lalu panggilan pertama, panggilan kedua, panggilan ketiga. Berulang kembali. Oleh karena itu, penggenapan pertama nubuatan ini, bangsa Yahudi, tidaklah lengkap. Dan seluruh peristiwa tersebut harus terjadi kembali sebagai penggenapan nubuatan kedua. Sekali lagi, perjamuan nikah harus dipersiapkan. Sekali lagi, harus ada 2 kali panggilan yang ditujukan kepada mereka yang telah diundang. Sekali lagi, harus ada penolakan akhir terhadap mereka yang diundang itu, yang undangannya kemudian akan dialihkan kepada kelompok lain. Dan sekali lagi, akan terjadi pembinasan akhir atas mereka yang diundang itu serta mereka yang datang ke pesta pernikahan tanpa mengenakan pakaian yang pantas untuk dikenakan di hari pernikahan itu. Jadi jarak akan terulang kembali. Inilah suatu kebenaran yang kekuatannya harus dilihat dan dipahami oleh kita masing-masing. Dengan demikian, kita akan mengerti mengapa 144.000 orang itu harus dan memang mencapai keadaan kesempurnaan tanpa dosa. Dengan kata lain, berhasil pernikahannya antara humanity dengan Christ. Barulah akhirnya benar-benar digenapilah tujuan Kristus dalam rencana ini, yang diumpamakan dalam nubuatan Matius 22. Daniel 2:34 dan 35, dia melihat batu dipotong tanpa tangan dan batu itu dilempar ke kaki daripada patung Nebukadnezar, dan kaki itu terdiri dari besi dan tanah liat atau church and state atau fornication, dan remuklah patung itu, dan besi, tanah liat, tembaga, perak dan emas hancur semua, menjadi seperti sekam yang ditiup angin di hari matahari panas, di summer threshing floors. Dan angin meniupnya sehingga tidak ditemukannya lagi semua, lenyap. Lalu lihat ya, dan batu yang dilempar ke patung punya kaki yang terdiri dari fornication di akhir zaman, akhirnya menjadi gunung yang besar dan memenuhi seluruh dunia. Kapan ini terjadi? Kapan batu ini akan terjadi? Ada wanita yang kedapatan bersinah. Artinya bersinah adalah besi dengan tanah liat. Lalu dikatakan orang seperti ini harus dilempari batu. Artinya harus ada batu yang membinasakan patung di mana di kakinya terjadi persinahan di akhir zaman. Lalu mereka katakan, apa yang engkau katakan mengenai hal ini, di mana harusnya wanita ini dilempari batu? Tuhan Yesus tunduk dan menulis dengan jarinya di tanah, seakan-akan dia tidak mendengarnya. Lalu mereka tanya lagi pertanyaan yang sama, lalu Tuhan Yesus jawab, yang lempar batu adalah dia yang kedapatan tidak ada dosa. Atau biarlah dia yang tidak ada dosa di antara kamulah yang pertama melempari batu. Siapa yang akan melempari batu di akhir zaman? Orang-orang yang sudah terpisah dari dosa oleh kuasa Injil, karena mereka tidak menolak panggilan Injil, dan untuk hadir pernikahan ialah untuk meninggalkan dosa agar mengenakan jubah dan menggenapi nubuatan akhir zaman, sehingga Kristus akan datang untuk menjemput mempelai wanitanya yang kedapatan tanpa noda dosa. Minggu depan kita akan lanjut penggenapan keduanya. Pelajaran ini untuk menunjukkan Matius 22 sudah digenapi oleh bangsa Yahudi.
Minggu depan kita akan lihat bahwa nubuatan ini juga sudah digenapi oleh Seventh Day Adventist, tetapi belum habis digenapi. Semoga saudara dan saya lah menjadi bagian daripada orang-orang yang Tuhan kirim sebagai panggilan ketiga yang akan digunakan Tuhan untuk melempari batu, karena hanya yang tidak ada dosa hasil the power of the gospel lah yang melaluinya Kristus akan mengakhiri sejarah dunia kita ini. Dan karena inilah nubuatan yang sudah digenapi dan sedang digenapi, artinya kita tahu bahwa pekabaran ini adalah pekabaran a more sure word of prophecy. To God be the glory.